Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saudara Vanessa MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan materi hukum acara pidana pada pertemuan ke-7 mengenai pra peradilan. Nah, kita lihat yang pertama, pengertian dan tugas pra peradilan. Berdasarkan pasal 77 hingga 78 KUHP, pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang satu, sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan dua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan adalah pra peradilan. Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh satu orang panitera. Akan tetapi, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 tentang tafsir bukti permulaan cukup dan status tersangka, maka objek pra peradilan bertambah menjadi satu, yaitu tentang sah tidaknya penetapan status tersangka seseorang. Jadi seseorang yang ditetapkan oleh tersangka, seseorang yang ditetapkan tersangka oleh penyidik, dan dia merasa keberatan dengan status tersangkanya, maka dia dapat mengajukan pra peradilan ke pengadilan. Dalam pasal 79, 80 hingga 81 KUHP, diperinci tugas pokok pra peradilan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. Kedua, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Dan yang ketiga, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. Jadi 3 tugas pokok pra peradilan. Kita lihat acara pra peradilan. Acara pra peradilan dari ketiga hal tersebut di atas berdasarkan pasal 79 hingga 81 KUHP ditentukan beberapa hal. Yang pertama, dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan pra peradilan, maka hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Jadi, ketika permintaan pra peradilan itu masuk ke pengadilan, maka hakim yang ditunjuk langsung menetapkan hari persidangan. Yang kedua, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengarkan keterangan baik tersangka ataupun pemohon maupun dari pejabat yang baru. Jadi para pihak didengarkan keterangannya, baik itu pemohon dalam hal ini tersangka maupun pejabat yang menang termohon. Yang ketiga, pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat, selambat-lambatnya 7 hari. Hakim, jadi hakim tunggal tadi itu harus sudah menjatuhkan putusannya. Yang keempat, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut atau pra peradilan tersebut menjadi gugur. Yang kelima, putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru. Yang keenam, putusan hakim dalam acara pemeriksaan pra peradilan dalam ketiga hal tersebut di atas harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Oke. Dan ketujuh, selain daripada hal tersebut, pada butir 6, putusan hakim memuat pula A. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. B. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah,
Penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Yang ketiga, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besar ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusannya dicantumkan rehabilitasi. Dan terakhir, dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk dalam pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang materi pra peradilan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.